Puji nama Tuhan. Shalom. Boleh lambaikan tanganmu jemaat Tuhan ini diberkati. Boleh disapa di kiri kanannya, katakan selamat datang, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ya. Kami senang sekali Bapak Ibu hadir bersama kami di tempat ini. Kita akan sama-sama memuji memuliakan Tuhan di Gereja IHS Jakarta. Sebelum masuk ke dalam ibadah, mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Mengucap syukur Bapa yang baik, Engkau sungguh Tuhan yang layak ditinggikan. Engkau bertata atas setiap pujian kami. Kami mau berikan segala kemuliaan terbaik hanya bagi-Mu, sebab Engkau adalah pusat dari penyembahan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, bekerjalah ya Roh Kudus. Kami siap untuk menerima lawatan terbaik dari-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Selamat beribadah, Yeshua HaMashiach, bless you. pujian yang terbaik Tuhan.
segenap hatimu katakan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Lagi katakan bagimu. Iya, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Kau Yesus yang dahsyat, Kau Yesus yang Pujian, hormat, kami menaikkan syukur hanya bagimu Yesus. Tiada yang sepadamu, tiada yang pujian, Kami naikkan ucapan syukur yang terbaik Kami sembah, kami Tidak ada satupun yang berdiam diri, saudara. Mari lebih lagi kita naikkan syukur, naikkan terima kasih, karena Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. We give you praise. We give you all the glory, oh Lord Jesus. Haleluya. Saat kami menyembah, kuasa-Mu terjadi. Saat kami menyembah, hidup kami dipulihkan. Saat kami menyembah, setiap beban kami dilepaskan. Karena kami punya Yesus yang besar, yang layak terima segala pujian. Haleluya. Sebalasnya bagimu Yesus. Terima kasih. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada. Dalam hadirat Tuhan, senang jemaat bagi berdiri. Mari dengan segenap hatimu, lebih dahsyat lagi katakan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti
bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou How great Thou art. my soul, my Savior God, To Thee. how great Thou art! How great my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou Amin. Kau layak ditinggikan di tempat ini Tuhan. How great Thou art. That sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Mari saudara beri tepuk tangan terbaik bagi Yesus. Katakan, my soul, my Savior God, to Thee. 'Cause You are great. How great Thou art. Yes, Jesus, amen. How great Thou art. That sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Say, how great Thou art. How great Thou art. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, how great Thou art. How great Haleluya. Yesus kita dahsyat. Amin. Haleluya. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu lebih lagi di tempat ini. Siapa yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Semua percaya Tuhan Yesus besar dalam hidup kita, amin. Mari berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan Yesus kita. Let's sing His greatness in this place. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan
semua musuh gemetar. One, two. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Katakan imanku penuh kuasa. Imanku penuh kuasa, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Dengan iman katakan, semua musuh gemetar. Sorakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Jemaat bersorak katakan, Yesus, lebih lagi, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Yang besar di dalamku, terbesar di dalamku. Haleluya. Yang percaya Yesus kita baik, boleh lambaikan tanganmu saudara. Hari ini kita mau menyanyikan kebaikan Tuhan bersama-sama di tempat ini. Haleluya. Come on. Mari samakan tepuk tanganmu seperti itu saudara. Mari kita goyangkan badan kita memuji Tuhan bersama. Haleluya. Setiap jemaat yang diberkati sama-sama katakan, dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Angkat tanganmu saudara. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Mari
itu kami bersama mau katakan, dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Kami angkat tangan kami, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Come on. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu. Engkau baik, engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Boleh colek kiri kanannya, katakan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Yesus yang terbaik buat hidup kami. Karena itu kami mau sama-sama katakan, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Bersorak-sorai yang terbaik untuk Yesus Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Kita akan bersama bersiap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Sekarang Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk memberikan yang terbaik buat Engkau, Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. Sebab kami mau mengikut-Mu, Yesus. Kau sandaran kami, Kau andalan kami. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku, mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itu
hamba yang berkenan selalu. Yesus, mari sama-sama katakan, semua karena anugerah-Mu. Bukan dengan kuat kami Tuhan, Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Bapak Ibu, sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku, mengenal kehendaknya di Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sembah Tuhan. Sekarang lama mengikut-Mu Yesus.
Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Serahkan haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi katakan, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini kami percaya bahwa bukan perkara kebetulan kami bisa berkumpul di tempat ini. Waktu kami sebenarnya Tuhan telah punya ketetapan. Setiap kami bertanggung jawab dengan kehidupan kami masing-masing. Tuhan memberikan kami jaminan untuk kami berjalan di dalam rencana-rencana Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ajar kami hari ini untuk kami selalu duduk diam, untuk selalu mau bergerak di dalam kehendaknya Tuhan. Bukan lagi menentukan apa yang kami mau, tetapi lebih kepada mengerjakan apa yang Bapa inginkan. Engkau yang telah panggil kami, Engkau yang telah pilih kami menjadi milik kepunyaanmu, biji matamu ya Tuhan. Oleh sebab itu aku berdoa siapapun yang hadir hari ini semuanya dijumpai Tuhan Yesus. Jemaat YHS Jakarta diberkati Tuhan. Kami percaya yang hadir hari ini Tuhan yang undang sendiri ke sini. Bukan karena jam ibadahnya, bukan karena jadwalnya, tapi karena Tuhan yang undang. Sebelum kami ke sini, Tuhan Yesus sudah ada di sini. Itu sebabnya yang hadir hari ini pasti mengalami mujizat Tuhan. Yang sakit pasti disembuhkan. Yang terikat pasti dilepaskan. Yang terbelenggu pasti dibebaskan. Yang susah dihiburkan. Bahkan big opportunity terjadi atas setiap anak-anak Tuhan. Mereka diangkat levelnya up, terus naik. Tuhan kalau sudah buka, gak ada yang bisa tutup. Kami percaya jaminan Tuhan berbicara buat kami. Tutup bungkus semua kami dengan kuasa darah Yesus. Sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Setiap firman yang keluar dari mulut bibir lidahmu ya Bapa, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi akan mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Aku yang menyampaikan firman Tuhan berdiri dengan otoritas. Berdiri dengan wibawa ilahi. Berdiri dengan kuasa Tuhan. Maka aku menghardik segala intervensi dari kuasa gelap, setan iblis, roh jahat yang coba mengganggu atau mendistract pikiran anak-anak Tuhan. Aku perintahkan anyah kembali ke tempat asalmu dalam nama Yesus. Sehingga semua yang hadir terfokus kepada firman Tuhan dan benih firman Tuhan ini berakar di dalam kehidupan setiap kami karena jatuh di ladang hati kami yang subur. Itu berakar, bertumbuh dan menguasai seluruh aspek kehidupan kami. Sehingga roh Tuhan memampukan kami dapat mempraktekannya. Terima kasih Tuhan. Berbicara bagi kami pada saat ini di dalam satu nama yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan, haleluya. Selamat pagi menjelang siang atau selamat siang? Selamat pagi menjelang siang ya. Shalom, damai, sejahtera, sukacita Tuhan terjadi buat setiap jemaat YHS Jakarta. Terima kasih buat kesempatan kalau saya boleh dipercayakan menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat Pastor Petrus dan Ibu dan setiap jemaat Tuhan
YHS Jakarta khususnya yang telah memberikan kesempatan hari ini. Karena ini kali pertama tentunya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Pastor Romi Matulesi. Gereja di mana saya mengembalakan adalah Gereja Zion Church of Christ. Dan gereja kami bernaung di dalam wadah payung sinode Gereja Yakin. Nah itu sebabnya saya percaya saya bisa berkenalan tidak kebetulan dengan beliau, orang yang luar biasa ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan punya rencana-rencana yang luar biasa buat kehidupan kita. Gereja kami ada di Bundaran Kelapa Gading di Menara 1 BCA. Di sana gereja saya ibadah 2 kali jam 8 dan jam 10 pagi. Jadi saya tadi ibadah dulu jam 8 pimpin di sana, baru pas Pak Petrus mengundang bahwa jam 10, oke, saya pikir bisa karena jam 10 berarti saya berikan kepada tim pastoral untuk memimpin. Jadi sama-sama kita ibadah, mereka di jam 10 juga, kita sama-sama di sini juga. Oke, tadi sudah kenal nama ya? Siapa? Oke, nama saya Romi ya, Romi Matulesi. Patimura itu nenek moyang saya, saudara ya. Yang aneh saya orang Ambon tapi saya nggak suka lautan, saudara. Orang Ambon kan sukanya melaut ya, jadi pelaut dan lain sebagainya. Saya nggak suka jadi pelaut. Keluarga saya banyakan pelaut, tapi saya nggak mau. Karena jadi pelaut lama pulangnya. Ketemu istrinya lama sekali. Saya nggak tahan kalau jauh-jauh dari istri gitu, saudara. Jadi saya nggak mau jadi pelaut. Makanya kalau saya diundang khotbah di luar kota ke Surabaya, saya berangkat pagi, pesawat paling terakhir, saya langsung pulang. Padahal hotel disiapin, tapi saya nggak ambil. Saya langsung pulang aja. Saya lebih baik tidur di rumah ketemu istri saya. Bukan karena saya suami takut istri, bukan saudara ya. Tapi karena saya sangat-sangat mencintai istri saya. Suatu hari saya khotbah di Medan, saya turun pesawat. Biasa saya selalu akan kontak istri saya, ngobrol, telepon dan lain sebagainya. Sampai di dalam mobil pun yang jemput suami istri pun masih melihat saya masih teleponan. Pas saya tutup telepon dengan berkata, I love you say, gitu kan. Lalu pasangan suami istri ini bertemu, bah! Saya kaget saudara. Ya kan? Cemana Pak Pendeta bisa kiss istri gitu kan? Bisa apa? Alapeo kata gitu saudara. Maksudnya apa itu? I love you ya gitu maksudnya saudara ya. Akhirnya iya memang begitu. Saya bilang kenapa? Kita orang Batak nggak bisa bilang saya cinta kau kata gitu. Saya nggak bisa begitu katanya. Kenapa nggak bisa? Itu bukan milik suku tertentu. Semua orang yang menikah, semua orang yang percaya Yesus bisa menyatakan cinta kepada pasangannya anytime, saya bilang begitu. Iya, ternyata memang hari itu juga saya bisa, suami istri ternyata sedang tidak rukun ternyata saudara. Tapi yang anehnya biarpun suami istri tidak rukun, tetap bisa jemput pendeta juga gitu saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap hal yang terjadi nggak ada yang kebetulan, Tuhan selalu punya rencana yang terbaik. Dan saya bersyukur kalau saya bisa ada di sini. Dan saya sudah menikah, baru 24 tahun saya menikah. Dan anak saya sudah ada 4 gitu saudara. Yang pertama sudah S2 dan sekarang sedang ada di Australia. Mungkin tahun ini baru dia pulang. Yang kedua umur mau 20 kayaknya, mau 20 tahun. Yang ketiga baru lulus SMA. Yang keempat yang laki-laki lagi, jadi anak saya 3 laki-laki, 1 perempuan, yang terakhir laki-laki baru mau kelas 3 SMA. Jadi puji Tuhan, Tuhan mempercayakan kami yaitu dengan berkat yang luar biasa. Ya mungkin saya masih muda, memang masih muda sih saudara ya, tapi memang di dalam Tuhan selalu muda. Lihat dong Pak Petrus muda terus kan, luar biasa itu ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Oke, jadi kalau kita ketemuan di luar sudah tahu ya, nama saya Romi Matulesi. Jangan panggil Thomas ya, itu jangan, itu bukan nama saya itu ya. Oke, baik, judul hari ini yaitu The Mind of Christ. Hari ini saya membawakan tema yang sangat-sangat penting untuk pendewasaan kerohanian setiap anak-anak Tuhan, The Mind of Christ. Kita buka dari surat Paulus di dalam Filipi pada pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu semua sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saya mau setiap kita bersama-sama pada ayat yang kelima, karena ini ayat inti kita, sama-sama 2-3 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sama-sama dengan saya katakan pikiran. Oke, pikiran itu saudara akan menentukan ucapan. Ucapan itu akan menentukan apa yang menjadi tindakan saudara. Tindakan itu akan membentuk karakter. Karakter itu akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan saudara lah yang akan mengarahkan ke arah kehidupan saudara. Itulah result yang akan saudara hasilkan. Dengan kata lain, pikiran itu menjadi sebuah bibit untuk sebuah hasil. Jadi tiap kali Anda memikirkan sesuatu, saudara sedang memberikan kehidupan kepada result yang akan saudara hasilkan. Nah, pikiran itu saudara mempengaruhi ucapan. Nah, saudara harus pahami baik-baik. Jika ucapan Anda salah, itu juga karena pikiran Anda salah. Ya kan? Itu menghasilkan kepada tindakan yang tidak tepat, karakternya jadi tidak baik, dan arah kehidupannya jadi error. Jadi kenapa banyak orang hidupnya error? Sebenarnya bukan karena dia nggak pinter, bukan karena dia nggak punya teman yang hebat, tapi karena dia telah memulai dengan apa? Pikirannya yang tidak tepat. Saudara yang kasih Tuhan, jika Anda ingin mendapatkan buah apel hasilnya, maka bibitnya, benihnya harus, ya benih apel. Anda harus tanam dulu bibit itu. Kalau Anda mau buah jeruk, berarti Anda harusnya tidak menanam bibit buah jambu, buah kaktus, atau jamur. Karena Anda akan memperoleh buah sesuai dengan bibit yang Anda tanam. Dengan kata lain, kalau saudara berpikir buruk terus, ya Anda tidak bisa berharap hidup ini akan jadi baik. Kalau Anda berpikir, suami saya nggak benar nih, suami saya nggak benar nih, nggak benar terus. Karena kamu mikirin dia nggak benar. Jangan-jangan bini gue ngambilin duit gue diem-diem nih. Jangan. Anda kan hasilnya selalu nggak sejahtera terus. Ya kan? Detak jantung Anda menjadi cepat dan tanpa sadar tekanan darah Anda naik terus. Itu karena cara berpikir Anda yang buruk. Jika saudara berpikir kalah terus, gak mungkin saudara bisa berharap menang. Jika Anda berpikir kurang, tidak mampu, atau tidak bisa maju, bagaimana Anda bisa hidup di dalam segala kelimpahan? Karena jika pikiranmu buruk, maka hasilnya juga akan buruk. Banyak orang tidak menyadari mereka suka mengutuki kehidupan mereka. Selalu berpikir, bahkan berkata-kata dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya saya mah bukan orang yang beruntung, siapa saya atuh gitu ngomongnya. Ya saya mah gak bisa beli rumah itu gitu. Wah saya mah gak mampu bayar hutang. Semua itu perkataan kutuk saudara. Dan tanpa sadar perkataan kutuk itu berawal atau bermula dari, kembali lagi apa? Pikiran yang salah. Terkadang musuh kita nggak perlu mengalahkan kita. Kenapa? Karena kita sudah mengalahkan diri kita sendiri. Iblis itu santai aja. Nanti juga jatuh sendiri. Lawang pikiran dia udah begitu. So, perhatikan apa yang kamu pikirkan. Perhatikan apa yang kamu katakan. Perhatikan apa yang kamu lakukan. Perhatikan apa yang akan menjadi karaktermu. Perhatikan apa yang menjadi kebiasaanmu. Karena itu akan menentukan apa yang akan menjadi kehidupan saudara. Kalau kita melihat mundur sebentar ke awal penciptaan saudara. Tuhan menciptakan manusia itu dengan master plan. Segambar dengan siapa? Yes, dengan Elohim. Dengan Tuhan. Kita bukan diciptakan segambar dengan BTS. Kita tidak diciptakan segambar dengan Blackpink or Messi. Oke. Pemain basket LeBron. Atau siapa tuh pemain Prancis main bola? No. Mbappe. Saya udah mirip Mbappe enggak? Asik. Iya kan? Saudara, Anda tidak diciptakan segambar dengan orang-orang yang tadi itu manusia semua, saudara. Tapi Anda diciptakan sesuai dengan segambar dengan Elohim, saudara. Itu luar biasa, saudara. Amin.
Kalau Anda tahu Anda diciptakan segambar dengan dia, itu bukan masalah fisik. Fisik kita bisa beda-beda, saudara. Ya kan? Anda nggak bisa ngambil saya punya ketampanan. Ya kan? Kita, saudara, kita beda. Physically beda. Tapi sistem internal kita lah yang segambar dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara paham, saudara punya internal sama dengan Tuhan, berarti konsep berpikirmu juga sama seperti Tuhan. Kembali dalam Filipi 2 ayat 5 ini, Paulus mengajak setiap kita ayat 5, Paulus kembali mengingatkan setiap kita untuk kita memiliki pikiran yang sama seperti Yesus Kristus. Nah, dari penjelasan di atas ini penting. Kita melihat dulu deh, apa sih karakteristik daripada pikiran Yesus? Yang pertama ini pikiran Yesus, seorang yang rendah hati, humility. Yesus itu pasti rendah hati. Dia memberikan keteladanan, dia tidak angkuh. Dia memberikan yang namanya perannya itu sebagai pelayan. Dia melayan, makanya dia pribadi yang rendah hati dan Yesus berbicara dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ini menjadi karakteristik yang pertama dari Yesus, rendah hati. Yang kedua adalah apa? Pengorbanan. Yesus itu rela. Kalau kita rela mengorbankan orang, ya kan, itu bedanya, saudara. Satu lagi dapat rumah, ya. Satu kali lagi itu bikin ya, puji Tuhan. Jadi saudara bisa lihat pengorbanan Yesus itu memiliki ciri karakteristik berkorban. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lalu karakteristik yang berikutnya, kesetiaan kepada Tuhan, obedience to God. Kesetiaan Yesus kepada kehendak Bapaknya bahkan sampai dia mati di kayu salib. Di Taman Getsemani dia berdoa, kalau boleh cawan ini lalu, tapi biar bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Dan saudara, tahu nggak? Dia begitu setia pada waktu di Taman Eden, sampai keringatnya menetes seperti darah. Tapi after dia menyerahkan, bukan kehendakku melainkan kehendakmu, habis dari situ dia nggak gentar, dia keluar dengan penuh kekuatan untuk menghadapi salib yang ada di depan dia. Sometimes nantinya, ini mungkin khotbah lain ya, khotbah lain tapi sedikit teaser buat saudara. Sometimes kita ada di dalam yang namanya Taman Getsemani kita masing-masing. Dalam pendewasaan saudara akan berhadapan dengan situasi Taman Getsemani. Mungkin murid-murid tidur gak nemenin dia. Mungkin nanti ada orang-orang yang tadi kita andalkan harusnya bisa bantu kita. Mereka tidur jauh dari kita. Kita sendirian. It's okay. Tapi justru melalui Getsemani, Yesus dipermuliakan. Gak ada permuliaan tanpa melalui Getsemani. Nah, situasi-situasi ini nanti kita akan bahas kalau ada kesempatan lain nanti kita akan bahas. Tapi ini bicara tentang kesetiaan. Lukas 22 ayat 42 ini mengatakan bahwa kalau boleh, lakukan cawan ini. Lalu karakteristik yang berikutnya adalah kasih tanpa batas, unconditional love. Ini adalah konsep berpikirnya Yesus. Cinta Yesus kepada semua orang, bahkan Yesus mengasihi mereka yang menentang dia. Makanya Lukas 23 ayat 34 berkata, Yesus berkata begini, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita kira-kira bisa gak mengampuni orang yang buat salah sama kita? Tuhan, mertua saya Tuhan, seringkali menyakiti hati saya Tuhan. Saya sudah menikah sekian tahun, tapi dia masih terus menyakiti hati saya. Oh Tuhan, dari skala umur yang lebih tua, yang lebih cepat dipanggil Tuhan. Oh Tuhan, lanjutkan sendiri doanya. Haleluya. No, Tuhan mengajarkan kita karakteristiknya untuk mengampuni.
Saudara tahu bahwa iblis itu senangnya mengacaukan kehidupan manusia. Tahu yang dia lakukan? Dia menyerang cara berpikir kita. Ingat seperti urutan tadi. Kalau cara berpikirnya udah salah, maka fisiknya juga pasti akan error. Makanya kenapa kita perlu maintain cara berpikir kita. Karena dari awal sudah saya katakan, saya katakan, benih itu dimulai dari apa? Pikiran. Saya kasih gambar ini nih. Sebenarnya gambarnya kurang gede ya, tapi ya udah nggak apa-apa deh. Ini cerita tentang Wonder Woman berhadapan dengan Dewa Ares. Ya kan? Dalam film Wonder Woman, Diana yang diperankan oleh Gal Gadot itu percaya bahwa yang membuat manusia saling melukai dan membunuh satu dengan lainnya itu karena ada Dewa Ares yang menghasut pikiran manusia untuk apa? Untuk haus membunuh. Nah di film tersebut akhirnya Wonder Woman berhasil mengalahkan Dewa Ares dan ketika kalah Dewa Ares maka terbukalah pikiran manusia dari kekeliruan mereka selama ini. Jadi saudara bisa melihat di sini. Kenapa saya kasih gambaran ini? Karena dunia modern di mana kita hidup hari ini melalui medsos dan tayangan-tayangan film-film yang menarik, itu yang sering kali kita tonton dari gadget kita telah mempengaruhi konsep berpikir kita. Betul apa betul? Tanpa sadar, orang yang nonton film, dia nggak ngapa-ngapain tapi dicekokin dengan informasi. Betul apa betul? Itu dia. Itu dia. Anda yang duduk nonton film itu dimasukin terus ke dalam otak saudara. Nah, tanpa sadar banyak manusia telah membiarkan dirinya dikendalikan oleh apa? Oleh informasi yang ada di sekitar mereka. Ya kalau informasinya bagus nggak apa-apa. Masalahnya banyak informasi salah yang bertebaran. Bahkan tanpa sadar, maaf ya, banyak orang tua membiarkan anak-anak mereka sibuk dengan gadgetnya dengan alasan sayang anak. Atau karena nggak ingin diganggu sama anaknya. Coba kalau ke restoran, lihat anak-anak kecil. Seringkali dikasih apa? Tab, iPad. Biar apa? Biar orang tuanya nggak keganggu. Ini harus dipahami baik-baik saudara. Semua yang dilihat oleh mata itu mempengaruhi pikiran kita tuh. Dipengaruhi semua. Jadi penting sekali saudara bahwa setiap kita harusnya memiliki pikiran Kristus. Karena saudara yang memiliki pikiran Kristus, saya beri ini. Dampaknya akan terjadi. Saudara dapat menghormati orang lain. Next slide. Ya, dapat menghormati orang lain apapun status mereka. Saudara yang memiliki pikiran Kristus dapat mengasihi musuh atau orang-orang yang telah melukai kita. Anda yang memiliki pikiran Kristus, saudara dapat memutuskan untuk mengutamakan kehendak Tuhan di atas kepentingan pribadi. Hebat ya? Makanya penting sekali kita memiliki pikiran apa? Kristus. Dan musuh Anda, musuh kita, musuh saya, yaitu si iblis, gak pengen. Saudara memiliki pikiran Kristus. Iblis pengen apa? Pengen bikin hidup kita kacau. Iblis pengen hidup kita yang tadi, dengan pikiran yang salah, resultnya jadi salah. So, saudara, yang perlu di-maintain bukan karakter, bukan tindakan saudara. Tapi yang perlu di-maintain apa? Pikiran. Nah pertanyaannya adalah, bagaimana langkah-langkah kita agar setiap kita dapat memiliki pikiran Kristus? Oke, apa langkahnya? Langkah yang pertama adalah pray. Sama-sama katakan berdoa. Yes, klasik ya. Sepertinya petunjuk ini klasik. Tapi ini kebenaran. Ini kebenaran. Kita dapat meminta Roh Kudus untuk membimbing dan mengubah pikiran kita. Oke, kita telah dimasuki, disusupi, diracuni misalkan oleh berbagai pikiran yang salah. Tapi pada waktu engkau berdoa, kau bisa berubah pikiranmu, berubah menjadi pikiran Kristus. Matius 7 pada ayat yang ke-8 dikatakan, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saudara catat baik, doa merupakan mata rantai penting untuk menerima berkat dan kuasa Tuhan. Dan penggenapan dari janji-janjinya. Saudara pasti sudah dengar, doa adalah nafas hidupnya orang percaya. Jadi saya percaya gak ada orang yang gak bisa berdoa. Saya dulu waktu masih anak muda, saya belum gereja karismatik, masih gereja lama. Itu setiap kali ibadah pemuda yang di rumahan seperti itu, kami per sektor gitu ya. Paling takut saya kalau waktunya doa makan. Pada waktu doa makan, segera saya melipir cari tempat.
agar tidak ditunjuk. Karena bukan dijadwal tapi ditunjuk saudara. Jadi nggak ada tender-tenderan, penunjukan langsung itu. Jadi saudara bener-bener saya takut banget. Kita pikir aduh mau ngomong apa di depan, caranya gimana. Saudara percayalah, pada saat kita berdiri, di dalam diri kita ada roh Tuhan yang akan memampukan kita. Jadi kalau saudara ingin agar memiliki pikiran Kristus, yuk. Jangan tidak berdoa. Anda bisa berdoa, Anda bisa memanggil nama Tuhan. Anda berseru pada Tuhan Yesus. Dan saya percaya Tuhan Yesus pasti akan memberikan apa yang saudara doakan. Yang kedua, bagaimana langkahnya agar setiap kita dapat memiliki pikiran Kristus. Belajar dari Yesus. Ini dia. Yang kedua adalah belajar dari siapa? Yesus. Kalau kita nggak belajar dari Yesus, ya kita nggak bisa. Karena kita harus bercontoh. Perlu contoh. Ya kan? Seorang pemimpin pujian, bagaimana dia bagus memimpin pujian, itu akan menjadi gaib bagi orang-orang yang mau belajar jadi pemimpin pujian. Makanya seorang pemimpin itu adalah seorang yang akan menulari apa yang ada pada dia untuk orang-orang yang dia pimpin. Makanya untuk melihat seorang pemimpin gampang, lihat aja anak buahnya. Karena anak buahnya pasti sama dengan pemimpinnya. Paham sampai di sini? Pemimpin itu menulari saudara. Pasti itu menular. Itu sebabnya kita perlu belajar dan menular dari siapa? Dari Yesus. Untuk kita bisa memiliki pikiran Kristus. Karena kembali pada Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang, dan saya suka kata-kata ini, belajar padaku. Saudara, belajar, sama-sama katakan belajar. Belajar itu bisa salah gak sih? Oke, bisa udah belajar tapi masih tetap bisa salah gak? Iya, kadang-kala gagal saudara. It's okay, gak apa-apa. Itulah hidup. Kita bisa mengalami kegagalan kembali dan lain sebagainya. Tapi it's okay. Tuhan mengasihi Anda. Tuhan mengasihi Anda. Karena kita perlu belajar, namanya orang belajar. Petrus mengatakan ini dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah, sama-sama dengan keras katakan, meninggalkan teladan bagimu, supaya apa? Supaya cuman ditulis di buku catatan. Bukan kan? Tetapi supaya kamu belajar mengikuti apa? Yes. Apa saja? Yesus tidak berbuat dosa. Yesus tidak ada apa? Tipu daya di dalam mulutnya. Pada saat dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika dia menderita, dia tidak mengancam, tetapi dia menyerahkan kepada Tuhan yang menghakimi dengan adil. Kita perlu belajar, saudara. Gak apa-apa gagal, gak apa-apa. Anda mungkin gak sempurna, karena memang gak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma Tuhan. Tapi belajar itu penting, saudara. Terus belajar lagi. Sampai hari ini saya terus belajar. Saya terus belajar, walaupun saya sudah punya titel S2, tapi tetap saya sampai hari ini belajar. Bahkan saya sharing sama Pak Gembala, Pak Petrus, saya bicara dengan beliau bahwa ketika saya punya label bukan untuk sebagai referensi saya kepada orang lain, tetapi itu menjadi referensi diri saya sendiri untuk saya membatasi diri tidak sembarangan dalam menyusun firman Tuhan. Karena ketika seseorang hamba Tuhan sembarangan menyusun firman, yang rusak atau yang error itu adalah jemaatnya. Dan tanggung jawab yang dituntut bukan jemaat, nantinya di hadapan Tuhan adalah kita hamba-hamba Tuhan. Kita nih yang berdiri di hadapan Tuhan. Kamu udah ngomong apa? Kamu udah ngajarin apa? Nah makanya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta itu gak gampang saudara. Tapi hari ini kan banyak orang pengen jadi pendeta ya. Keren gitu kan, tampilannya hauce gitu kan. Kayaknya keren banget ya, cucok deh ngeliatnya gimana gitu kan. Kayaknya pengen jadi pendeta. Keren loh, mobilnya keren. Pendeta di Jakarta mah zaman Yesus mah jalan kaki ya kan. Sekarang mah keren-keren. Galak-galak istilahnya gitu mobilnya gitu. Mobilnya galak men gitu kan. Ya, dilihat itunya. Bukan dilihat, tahu nggak? Hamba Tuhan tuh bahasa Yunaninya dulos. Dulos tuh keset. Alas. Jadi banyak hamba Tuhan pengennya apa? Kalau undang saya
Lain kali Pak Petrus kalau undang saya tolong jemput saya pakai Alphard ya. Gitu pendeta saudara. Minimal Alphard saya kalau dijemput ya, tolong ya kasih karpet merah di depan dan lain sebagainya. Dan sudah ditentukan persembahan kasihnya sekian nominal. Sampai sebegitunya saudara. Gila, ya kan? Error banget begitu kan. Nah itu makanya kita perlu belajar dari siapa? Yesus. Ikutin jejaknya Yesus. Seorang yang melayani Tuhan udah diatur upahnya sama Tuhan. Itu yang saya pegang sampai hari ini. Dari sejak tahun 98 saya bertobat sampai dengan hari ini saya melayani Tuhan. Saya nggak pernah kekurangan satu apapun. Dari saya punya anak satu. Saudara, perjuangan punya anak satu. Saya cuman mimpin pujian, belum jadi pendeta. Waduh, istri saya hamil, dia maunya periksanya di rumah sakit Hermina Podomoro sebelum pindah nih. Karena mamanya waktu melahirkan dia, dokternya prakteknya di situ. Jadi ini dokter senior banget nih. Maunya di situ. Aduh, saya bilang. Kenapa? Karena rumah sakit Hermina Podomoro harganya gak murah, saudara. Dan ya karena istri saya sayang istri ya, saya ya udah setiap kali mau periksa, saya berdoa dalam nama Yesus. Tidak sering-sering periksa. Gitu. Karena setiap kali periksa kan itu bayar, saudara. Ongkosnya lumayan. Saya bilang, Tuhan, bikin sehat Tuhan. Jadi periksanya jarang-jarang gitu. Tapi kan menjelang bulan 9, 8, 9 kan tiap minggu datangnya tuh. Nah itu makin deg-degan lagi saudara. Yang lebih deg-degan lagi pas mau lahiran. Oh Tuhan, normalkan Tuhan. Jangan sesar, normal. Dalam nama Yesus, saya beriman dan puji Tuhan berhasil lahirin normal. Kenapa saya minta normal? Saya beriman dia lahir normal. Karena saya nggak punya uang. Ternyata ketika kita nggak punya uang, kita punya iman. Nah itu saudara ya. Jadi iman jadi gede gara-gara nggak bisa bayar kalau sesar. Bayarnya gede, 2 kali lipat dari harga rumah sakit. Aduh, saya bilang Tuhan kasih normal. Makanya dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, normal semua. Saya punya iman begini saudara. Belum punya anak sama udah punya anak satu, itu berkatnya lebih besar punya anak satu. Itu terbukti. Di saudara yang nikah, jangan takut ntar punya anak, aduh gimana ya, biaya hidup ya, aduh gimana pastor ya, tolong doain pastor, saya takut nih kalau punya anak, gak ada biaya. Enggak, punya anak satu sama belum punya anak, berkatnya lebih besar di punya anak satu. Makanya saya tes Tuhan, saya tambah satu lagi, 2. Haleluya, ya kan? Tambah jadi anak 2. Wih, saya bilang berkatnya lebih lagi. Saya bilang Tuhan yang tambah satu lagi, 3, wih berkata lebih lagi. Saya bilang sama Tuhan, terakhir Tuhan, yang keempat, saya mau nginep, ngambil kamar yang termahal, berhasil juga saudara. Anak keempat lebih diberkati lagi. Jadi makanya saya kasih tahu sama saudara, karena ini bicara tentang teladan, ikuti jejak, saya memberikan teladan agar saudara mengikuti jejak yang saya berikan ya. Haleluya. Jadi ini benar-benar luar biasa saudara. Dan saya diberkati, makanya saya sampai hari ini jadi gembala pun gak pernah kebayang bisa memimpin umat Tuhan. Bahkan bisa masuk ke tempat yang saya pimpin sekarang ini, saudara di situ. Semuanya karena anugerah Tuhan. Karena saya percaya Tuhan tidak akan pernah mempermalukan. Jadi saudara, kita perlu mengikuti jejak Yesus. Kalau dia bertekun, dia relakan diri dia. Itu semuanya karena kebaikan, itu semuanya demi kemurahan Tuhan. Yang ketiga caranya agar kita memiliki pikiran Kristus. Masih ingat yang pertama apa tadi? Ya kan? Yang kedua? Dan yang ketiga, bertumbuh dengan komunitas. Ini penting nih komunitas. Nggak ada pertumbuhan dalam kesendirian. Gereja mula-mula sudah menetapkan setiap jemaat untuk bergabung dalam komunitas. Dan terbukti sejak pencurahan Roh Kudus, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mari kita lihat sebentar ayatnya, Kisah Rasul 2. Ayat 46, dikatakan begini saudara. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Tuhan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mari saya perlihatkan kepada saudara. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di mana? Di gereja. Seperti ini. Lanjutin lagi. Mereka memecahkan roti di mana? Komsel. Di rumah masing-masing.
Di sel grup. Itu dia. Dan mereka secara bergilir pindah tempat di mana segala macam. Dan efeknya ayat selanjutnya sambil memuji Tuhan, mereka adalah orang-orang yang disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah, lihat, menambah jumlah. Jadi kalau orang yang bertumbuh dalam komunitas, pikiran Kristus ada pada dia, maka orang jadi pengen kumpul dengan Anda. Orang pengennya ngobrol dengan saudara. Kenapa? Karena kalau ngobrol dengan Anda yang memiliki pikiran Kristus, Anda tidak toksik. Setiap kali ngobrol dengan Anda tuh membara itu loh. Semangat kita nyala gitu loh. Semangat orang nyala ketika ngobrol dengan kita. Ada amin. Orang mengebu-gebu gitu loh. Orang yang tadi lesu ketemu saudara. Wah, Anda dinanti-nantikan. Anda dicari-cari. Jangan sampai ketika orang ketemu Anda, wih ada dia, cabut ah. Gitu. Iya. Ya kan manusia diciptakan dari debu tanah. Mungkin kalau sampai orang kabur dari saudara, jangan-jangan saudara tercipta dari tanah sengketa. Makanya orang melarikan diri dari saudara. Saya mau sampaikan kalau Anda memiliki pikiran Kristus, orang akan selalu sukacita pengennya ketemu Anda. Karena setiap kali ngobrol sama kamu, ada insight baru. Ada ide-ide yang brilliant. Doa kamu tuh gak sekedar doa, tapi powerful, merubah kehidupan. Saya berdoa biar hari ini Anda pulang dengan perubahan. Karena Anda sekarang memiliki pikiran Kristus. Siap maju terus? Siap menjadi orang yang berbeda? Semua result yang akan kita hasilkan bermula dari apa tadi? Jadi pikiran adalah sebagai benih atau bibitnya. Jadi buang pikiran yang salah. Taruh firman Tuhan di pikiran Anda. Ketika engkau taruh pikiranmu dengan firman Tuhan, Anda punya urutan akan berjalan dengan baik dan hasilmu akan spektakuler. Yang diberkati Tuhan, lihat kanan kirinya, katakan kamu luar biasa. Oke, bilang kamu luar biasa, kamu luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Let us pray, mari kita hampiri Tuhan. Lord Jesus, terima kasih. Kami percaya bahwa hari ini kami belajar tentang konsep berpikir. Maka biarlah kami berpikir dengan benar. Dan pikiran yang kami tempatkan bukan pikiran yang lain, bukan pikiran dunia, tapi pikiran Kristus. Aku berdoa biar setiap orang yang hadir hari ini mengambil langkah yang continue, konsisten. Sehingga kehidupan mereka dapat menjadi kesaksian yang kuat dan berdampak untuk membawa perubahan bagi dunia ini. Aku berdoa setiap anak Tuhan powerful, berjalan dalam kuasa, berjalan dalam pertolongan, berjalan dalam mujizat Tuhan. In the name of Jesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara diberkati? Yang diberkati lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Semua sangat diberkati, biarlah pikiran Kristus itu menjadi pikiran kita, saudara. Kalau Pastor Romi berdoa supaya istrinya normal waktu anak pertama, doa yang sama itu saya lakukan, Pastor. Semuanya normal. Maksudnya mulai dari bulan ke-6, 7, 8, 9 di hari H sesar. Berkat normal luar biasa, apalagi berkat sesar. Itu dahsyat sekali. Jadi jangan takut yang sudah berkeluarga, banyak-banyaklah punya anak. Supaya jemaat Jakarta bertambah besar. Ayo jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Rohmu. Ku bawa
Yesus makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yang semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Yesus, Yesus Tuhan, itulah kekuatan hidup. Terima kasih. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Milikilah pikiran Kristus. Milikilah pikiran Kristus. Maka apa yang sudah Kristus sediakan pasti dapat engkau nikmati. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Engkau mengajari kami bagaimana supaya memiliki pikiran Kristus. Memang kami sudah tinggal di dalam Kristus, tapi sering bukan pikiran Kristus yang ada di dalam pikiran kami. Justru yang ada dalam pikiran kami ketakutan, kegelisahan, bahkan hal-hal yang buruk tentang saudara kami, tentang keadaan dunia ini. Biarlah pikiran Kristus yang memerintah di dalam hidup kami. Kami percaya sehingga ucapan, tindakan, karakter, dan arah hidup kami semuanya berwarna Kristus. Terima kasih Yesus Kristus. Puji nama-Mu Yesus. Mari angkat wajahmu, angkat kedua tanganmu bagi Tuhan. Sembah Dia, tinggikan namanya. Yes, Jesus. Mulai sekarang, biarlah perubahan pikiran itu terus terjadi dengan perenunganmu akan firman Tuhan, dengan doa-doa, dengan mengikuti teladan Yesus, dan terus berada di dalam komunitas. Sekarang lama Yesus. Haleluya. Ikut Yesus. Di dalam nama Yesus terjadi pembaharuan dalam pikiran kami, terjadi pembaharuan di dalam tindakan kami, bahkan hari ini terjadi pembaharuan dalam tubuh kami. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. In Jesus name, di dalam nama Yesus.
kasih, angkatlah kedua tanganmu, tengadahkanlah wajahmu kepada Tuhan. Pulanglah jemaat Tuhan dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh, berlimpah-limpah kasih karunia dari Yesua Hamasia, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang telah memberkati kita untuk selama-lamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.